Nah ini tampilan awalnya, username dan password di sini yang Bapak Ibu gunakan untuk bisa login ke sistem e-pasramannya. Ya. Sedangkan aplikasi dulu di sini adalah digunakan oleh orang tua ataupun siswa. Ya. Nah nanti kalau orang tua dan siswanya sudah download aplikasi, nanti tampilannya seperti ini. Nah ini, jadi ini kalau saya login dulu. Nah dia nanti loginnya seperti ini. Ya ketika dia menginstal aplikasinya, nanti aplikasinya seperti ini. Dan username dan password di sini nggak sama seperti yang di sini, beda. Karena username dan password di sini yang Bapak Ibu inputkan untuk siswanya. Ya, nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Ya, nah di sini kemudian sebagai contoh saya masukkan aja ya, ini Pasraman yang demo. Ya. Kemudian saya sign in. Nah, kan tampilan awalnya seperti ini ya. Nah, di sini data-data yang Bapak Ibu harus isi, yaitu yang pertama adalah update profil Pasraman. Ya. Update profil Pasraman ini adalah mengenai profil Pasraman yang Bapak Ibu pegang atau kelola. Ya. Contohnya di sini ada nama Pasramannya, Pasraman apa tadi, ya, kemudian nama ketua Pasramannya, alamat Pasramannya, kotanya, provinsinya, sehingga dengan Bapak Ibu menginput data ini, nanti dari pihak Dirjen Bimas itu lebih gampang memonitoringnya. Oh, di Provinsi Surabaya ada berapa Pasraman, tinggal difilter aja datanya. Kalau sekarang kan nggak tahu di Surabaya itu ada berapa, kan masih berbasis perkiraan aja. Nah, dengan adanya sistem ini kan nanti bisa transparan. Ya. Kemudian emailnya, nomor HP-nya, Facebooknya kalau ada, ya. Kemudian logo, ya. Kemudian yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah tanda yang berbintang merah, itu artinya wajib diisi, ya. Kalau dia tidak ada bintang merah, artinya itu tidak wajib, ya. Kalau misalkan yang di bintang merah ternyata nggak ada datanya, Bapak Ibu tinggal pakai script aja, ya, dikosongin pakai script aja, ya. Ya. Nah ini mengenai profil Pasraman. Nah nanti ketika Bapak Ibu sudah ngisi, nanti siswanya login bisa melihat, oh profil Pasramannya, ya, siapa ketua Pasramannya, alamatnya di mana. Ya. Kemudian yang kedua adalah manajemen guru, yaitu mengenai data-data guru yang ada di Pasraman. Ya. Nah di sini Bapak Ibu input nama gurunya, tanggal lahir gurunya, ya. Kemudian jenis kelamin, status pernikahannya, alamat guru, ya, foto gurunya, sehingga nanti orang tua ataupun siswa itu tahu lebih dekat mengenai profil gurunya itu seperti apa, ya. Nah nanti juga pengalaman mengajarnya juga diisi di sini, ya. Kalau misalkan dia tidak ada bintang merah, ya nggak wajib diisi, ya. Tuh. Kemudian nanti kalau sudah diisi, nanti Bapak Ibu bisa melihat datanya itu di sini, ya, di list guru, nanti datanya itu ada di sini. Kemudian kalau datanya salah, nanti ada pilihan edit, atau misalnya datanya itu benar-benar salah semua, bisa langsung dihapus, ya. Nanti dia tombolnya itu muncul ketika datanya itu sudah diinput, ya, di actionnya ada pilihan edit ataupun delete, ya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah manajemen kelas. Nah, manajemen kelas ini, ya, fungsi. Jadi sebelum menginput data siswa, data kelasnya itu harus diisi dulu. Jadi di Pasraman itu mulai kelasnya itu dari kelas berapa? Apakah dari kelas 1 sampai kelas 12 atau mulai dari PAUD? Karena kan setiap Pasraman kan beda-beda. Ya, mungkin di Pasraman A dia Pasramannya itu cuma SMP SMA, ya, atau SD saja. Nah, itu tinggal diinput saja di sini, ya. Jadi kan di sini kelasnya contoh kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai semua kelasnya ada semua. Nah baru Bapak Ibu bisa masuk ke manajemen siswa. Ya, manajemen siswa tambah siswa. Nah di sini yang saya bilang tadi adalah username dan password yang di sinilah yang digunakan untuk login lewat aplikasi mobile. Jadi nggak sama dengan username dan password yang tadi. Jadi beda. Makanya nanti setiap siswa pasti username dan passwordnya beda-beda, tergantung dengan apa yang Bapak Ibu inputkan, ya. Dan itu pun antara satu siswa dengan siswa yang lain nggak bisa melihat datanya masing-masing, karena kan satu user hanya untuk satu data,
Ya, jangan beranggapan oh data saya tersebar, nanti enggak. Jadi benar-benar ya kayak modelnya Facebook lah, ya datanya dia aja yang bisa dilihat. Instagram kan kecuali dia nge-share datanya, dia di screenshot di-share ke orang lain. Ya. Nah di sini, nah nanti kelasnya di sini nanti baru muncul. Kalau Bapak Ibu sudah mengisi datanya di sini, karena belum diisi kelasnya, maka di sini belum ada. Ya. Gitu. Kemudian di sini, misalkan kalau NISN-nya belum ada, tinggal di-stripin aja. Kenapa NISN ini penting? Karena kita butuh pendataan juga. Oh, siswa siapa saja yang sudah ada NISN-nya, siswa yang mana aja yang belum ada NISN-nya. Nah, biasanya kita minta dari sekolah. Tapi kalau dari sekolah belum ada juga, nanti bisa minta bantuan ke pusat untuk minta bantuan untuk dibuatkan NISN-nya. Karena kemarin ketika saya sosialisasi di Semarang, itu banyak permasalahan di NISN. Banyak siswa yang belum ada NISN-nya, sedangkan di sini sudah ada kolom NISN. Nah itu permasalahannya. Karena permasalahan dari itu kan kita bisa tahu, oh ternyata sebenarnya banyak siswa yang belum ada NISN-nya. Nah itu nanti kita akan tindak lanjuti di pusat bagaimana pemecahan masalahnya supaya NISN itu bisa segera dibuatkan. Nah ini kenapa penting juga, kan kita biasanya kan juga harus tahu ya, misalkan kita menyelenggarakan pasrama, kemudian siswanya pernah datang, kok tiba-tiba udah 4 minggu nggak datang-datang, ini kenapa? Nah kan kita perlu tahu kan siapa orang tuanya, alamatnya di mana, ya kemudian kan nomor teleponnya kan ada juga yang kita input. Nah kita bisa menelpon, ini kenapa anaknya nggak pernah datang ke pasraman? Apakah anaknya datang ke pasrama tapi nggak datang ke pasrama, atau bagaimana, atau sakit atau apa? Ya, nah inilah yang kita perlukan di zaman sekarang ini adalah data-data seperti ini, sehingga kita lebih gampang melakukan monitoring. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menginput 4 data ini, ya mulai dari profil pasraman, guru, kelas, dan siswa. Nah di sini tinggal milih aja. Ya, jadi misalkan kalau kehadiran tinggal pilih Bapak Ibu mau mengisi kehadiran kelas berapa, kelas 1, nanti muncul semua data siswanya. Jadi nggak input manual lagi. Ya, saya kasih contoh yang sudah ada datanya. Ya. Nah, misalkan ini kan sudah ada datanya nih. Jumlah siswanya yang terdaftar itu 177. Kemudian nah ini data gurunya kayaknya belum diupdate, ya, masih kosong. Nah misalkan nanti guru-gurunya itu mau menginput data kehadiran, tinggal pilih kehadiran, kemudian pilih kelas berapa. Misalkan Bapak Ibu ngajar kelas 1, kemudian kehadirannya kapan, misalkan sekarang, berarti kan 2019, kemudian bulan 12 tanggal 15. Kemudian tinggal dilihat. Nah Bapak Ibu tinggal ngisi aja di sini. Kalau present berarti dia hadir, kalau absen berarti dia tidak hadir. Ya tinggal milih aja. Jadi Bapak Ibu nggak manual lagi, dan ini sudah tersimpan di database. Jika nanti sewaktu-waktu misalkan, kalau sekarang masih berupa kertas kan, misalkan nanti terjadi kebakaran atau kehilangan, kebanjiran, kan kita nggak punya backupnya. Nah kalau ini kan sudah ada di sistem. Nah ini pun sistemnya hampir 2 bulan sekali itu saya backup. Ya, jadi jangan khawatir kalau nanti misalnya kayak tadi Sindu, kita udah input data banyak, tau-taunya hilang, lupa di backup. Kalau ini tenang saja karena saya yang pegang, jadi datanya itu benar-benar aman. Ya, gitu. Jadi misalnya kalau nanti dia absen, keterangannya apa, catatannya apa. Dan nanti pun ketika Bapak Ibu mengisi seperti ini, orang tua itu bisa langsung melihat di mobilenya itu, anak saya hadir atau tidak. Ya, jadi nanti bisa kelihatan dalam bentuk kalender. Kalau dia hadir warna hijau, kalau dia nggak hadir warna merah. Ya, nah mungkin nanti kalau Bapak Ibu sudah terapkan, nanti bisa melihatlah kegunaannya, fungsinya. Ya. Nah terus, nah di sini yang paling penting tadi yang e-book, ya. Nah di sini khusus dia per kelas. Ya kan karena setiap kelas kan pasti materinya beda-beda kan. Nah, kelas 1 judul bukunya apa, penulisnya siapa, kemudian deskripsinya apa. Nah cover bukunya ini berupa gambar IPG atau PNG.
ya. Nah terus di sini file PDF-nya, ya bukunya berupa file PDF. Jadi kalau mau di scan. Tapi misalkan kalau Bapak Ibu saya belum ada ebook buku agama, saya sudah ada kemarin, sudah dikasih dari Kementerian Agama itu semua buku mulai dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SMA itu sudah ada. Ya jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau minta materinya itu nanti bisa minta ke saya. Misalkan kalau Bapak Ibu kurang materinya, ya jadi sistem sudah kita siapkan, materi sudah siapkan, tinggal Bapak Ibu bagaimana menerapkannya di era digital seperti ini. Ya, sehingga anak-anak kita itu lebih antusias dalam melakukan pembelajaran. Ya. Oke, mungkin sebelum istirahat makan siang ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silakan Pak. Tadi kan saya lihat kan ada salah dulu Tadi saya lihat kan ada penginputan data. Misal misalnya ada satu siswa masuk di Pasraman, misalnya di Pasraman 7. Akhirnya pada pertengahan semester mungkin anaknya pindah mungkin masuk ke Pasraman 3. Nah, apakah kita harus menghapus data yang di Pasraman 7? Dia tidak tentu kalau dia sudah masuk ke Pasraman 3 kan pasti menginput baru. Nah, akhirnya kan kalau kita disuruh menghapus atau tidak, atau otomatis hapus sendiri. Nah ini bagus nih, ini kan baru nih, temuannya baru. Ya. Nah mungkin solusi awalnya dihapus. Mungkin nanti kedepannya kita akan perbaiki, langsung di migrate, dipindah. Jadi nanti ada tombol pindah ke Pasraman mana. Tapi untuk sementara karena ini kan baru launching kemarin kan, nah dihapus aja. Ya, dihapus kemudian dia pindah ke Pasraman yang baru. Sebenarnya walaupun Bapak Ibu nggak hapus, sebenarnya nggak masalah karena pasti beda. Cuma kan masalahnya kok ini siswanya ada terus. Betul. Mungkin nanti tinggal dihapus saja. Iya. Atau ini sebenarnya bisa dengan cara dinonaktifkan. Di sini kan ada status nonaktif, ya. Nah jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu menginput data, itu data siswanya sudah ada di semua. Nah kalau Bapak Ibu sudah menginput kemudian statusnya belum diaktifkan, dia nggak akan bisa login dengan aplikasi mobile. Nah aktifnya itu ketika Bapak Ibu geser nih ke kanan berwarna hijau, baru dia aktif, baru dia bisa login lewat aplikasi mobile. Nah sebenarnya dari sini pun kita bisa melihat, bisa memonitoring. Oh, walaupun jumlah data siswanya sekian, yang aktif cuma sekian. Nah sebenarnya dari sana juga bisa dilihat. Untuk rekapannya, kalau yang tidak aktif itu masuk nggak dalam rekapan? Oh absen. Iya. Kalau yang nggak aktif, Iya. masih tetap masuk ya. Kalau isi datanya, yang paling ya itu mau dinonaktifkan ataupun dihapus, itu aja sih pilihannya untuk sementara. Paling nanti kita akan buatkan sistemnya bagaimana caranya langsung dipindahkan ke Pasraman yang lain. Nah ini yang saya bilang tadi ya, tombol edit, tombol hapus, ini tombol untuk melakukan dia statusnya aktif atau tidak. Nah di sini kan ada tombol pembayaran ya, kemudian set evaluasi ya. Nah pembayarannya ini tergantung dari Pasraman ya, karena kalau yang di Pasraman Depok dia ada iuran setiap bulannya. Nah kemudian waktu itu di Pasraman yang lain gak ada iurannya. Nah berarti kan ini kan gak diisi kan. Nah ini berarti nanti Bapak Ibu kalau tidak siswanya ataupun orang tuanya itu tidak ada iuran bulanan, itu gak usah diisi. Ini fungsinya untuk mengingatkan orang tua ketika dia belum bayar. Karena itu sering terjadi kalau di Depok ya, orang tuanya tuh sering lalai. Saya udah bayar belum ya? Saya udah telat berapa bulan? Harus nanya kan ke Pasraman. Kalau di sini kan dia bisa melihat langsung, oh saya kurang 4 bulan dan biaya yang harus dibayarkan berapa, itu bisa langsung kelihatan lewat aplikasi mobile-nya ya. Kemudian di set evaluasinya adalah yang tadi pergerakannya setiap bulannya, itu pergerakan anaknya itu naik atau turun. Nah itu tergantung dari Bapak Ibu menginput datanya. Misalnya bulan Desember nilainya 80 dikasihnya, kemudian bulan Januari dikasihnya
60, oh berarti turun. Nah ini kan orang tua kan nanti bisa melakukan klarifikasi ataupun bisa melakukan bimbingan ke gurunya. Ini anak saya ini kenapa nilainya turun? Oh mungkin materinya masih kurang dipahami atau bagaimana. Ya, artinya kan ada feedback antara dari guru pasraman, orang tua dan siswa. Nah, kalau saya sampai sekarang kan orang tuanya kan masih kalau ketemu gurunya baru nanya. Kalau itu kan agak sulit kan ininya kita memantau perkembangan anak kita. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Untuk per orang tua atau anak itu berarti harus ada password dan username sendiri-sendiri. Iya, enggak. Jadi satu username dan password yang dibuatkan di sini itu untuk satu siswa dan satu orang tua. Berarti yang buat admin dari pasramannya yang Ya. Dari kitanya. Iya, yang buat adalah dari pihak pasramannya. Jadi pihak pasraman membuatkan ketika dia menginput data siswa itu kan sekaligus menginput username dan password. Nanti yang diberikan ke siswanya nanti. kalau untuk perubahan data Tinggal diedit aja. Iya, ini kan bisa diedit nih. Nah, ini berarti tinggal nanti diedit. update gitu. Iya. Update profil itu kan. Iya. Enggak, ini untuk tergantung mau mengupdate data apa, data siswa atau data pasraman. Kalau profil pasraman tinggal diedit aja di sini, langsung diedit. Kalau data siswa kan tadi yang pilihan edit tadi, gitu. Ya, silakan. Ya silakan. Ya silakan. Kan dulu DKI Ya. setiap bisa harus Ya. Ini kan mumpung Oh, itu datanya tersebut. pasraman. Ya. Nah, kalau di sekolah itu kan dalam menginput nilai rapot Ya. itu kan sama sistemnya dengan ini. Ya. Nah, apa bisa dihubungkan sekolah itu tinggal ngeprint? Oh gitu, jadi siswanya itu langsung ngeprint aja gitu. Ya. Mungkin nanti itu tambahan dari kita, masukan yang nanti akan kita catat dulu. Ya kemungkinan sih kemarin juga ada masukannya untuk sistem pembayaran itu bisa nggak dibuatkan langsung otomatis kwitansinya. Nah itu mungkin nanti itu akan kita kembangkan juga. Ya, terima kasih Pak atas masukannya. Mungkin nanti akan kita kembangkan seperti itu. Ya jadi kan dari sekolah dari Pak Pasraman kan nggak perlu print lagi kan, dia tinggal download aja kan. Ya, mungkin nanti kita akan tambahkan fitur itu. Rapot si anak itu orang tua juga nilainya bisa lihat dia. Iya. Untuk sementara sih yang di mobile itu hanya bisa melihat nilai hasil ujiannya aja. Ya. Untuk raportnya mungkin nanti kita akan tambahkan fiturnya. Ya, terima kasih Pak. Abang, Ya. apa yang disampaikan oleh Pak? Semestinya khusus yang pakai mobil itu sudah bisa gratis melalui Presto. Oh iya, jadi gini Pak. Sebenarnya saya sudah ada akun di Play Store-nya. Cuman kan permasalahannya kalau saya pakai user saya, nanti takutnya orang tua dan siswanya itu nggak percaya. Karena dari pihak Kementerian Agama itu belum memberikan username dan password untuk di Play Store. Karena kan untuk mendaftar di Play Store itu registrasinya $25. Nah sampai sekarang ini pun aplikasinya itu saya istilahnya kenapa saya bikin aplikasi ini karena kan saya kan kebetulan kan dari IT ya. Itu kan karena saya dari IT saya kan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi karena kan saya kan ikut dengan orang tua angkat di Depok. Nah itu adik saya itu sering nanya, ini ke pasraman nggak ada gurunya, ternyata libur pasramannya kan kayak gitu kan. Siswa kan merasa udah niatnya bagus datang ke pasraman, ya tahunya pasramannya libur. Nah dengan adanya sistem ini kan sebelum siswa ke pasraman kan dia sudah tahu jadwal pasraman itu apakah masuk atau tidak. Gitu. Nah yang tadi ya kalau sebenarnya saya mau langsung upload ke Playstore sebenarnya bisa aja, cuman masalahnya Playstore-nya itu berkaitan dengan akun saya. Nah
mungkin nanti saya akan tanyakan lagi ke pihak Kementerian Agama, bisa tidak dibuatkan akun di Play Store. Kalau dari Kementerian Agama kan berarti kan sudah, ya pasti orang tua bakal inilah tahu, oh ini benar-benar dari Kementerian Agama. Takutnya kalau nanti pakai user saya, ya nanti orang tua bersiswa kan agak takut, ini beneran nggak aplikasinya gitu. Makanya untuk sementara saya naruhnya di link depan tadi. Gitu. Ya. Terus yang kedua, terkait dengan pasrama ini setelah saya lihat menunya ini kan masih kita yang menginput data, kemudian lingkup kita juga yang bisa melihat kan. Artinya dari Gimana, Pak? dari pasrama sendiri yang menginput terkait dengan FB dan sebagainya. Ya. Nah, harapan kami tadi kami awalnya membayangkan bahwa di sana itu sudah kita bisa melihat secara umum apa yang dibuat oleh direktorat ini terkait dengan kurikulumnya, hubungan sudah di kedua, kita di bawah ini tinggal lihat materi biasa misalnya, kita bisa lihat dari sana apa yang dibuat oleh direktorat, itu bayangan kami. Nah, yang kedua, yang ketiga, mungkin menunggu di sana perlu, artinya sekarang ini sudah zamannya kita jangan sampai kalah dengan Buddha. Buddha itu pendaftaran pasrama sudah online, dia sudah pasrama ini sudah mengakses dengan mengupload, kemudian verifikasi di kantor, kemudian tinggal langsung klik. Nah, sehingga mungkin melalui pasrama ini ke depannya pasrama-pasramanya belum terdaftar ini bisa melakukan pendaftaran secara itu harapan kami. Ya untuk memangkas hal-hal yang tidak perlu, terlalu panjang dan terlalu lama. Oke, terima kasih Pak. Oke. Nah, terus tadi kan yang pertama tadi mengenai apa tadi Pak? Yang pertama tadi kan, yang kedua kan mengenai Oke, yang saya bahas yang pertama kan yang mengenai data ya, data buku. Nah, sebenarnya kami sudah buatkan untuk publiknya Pak. Ya, cuman masalahnya domain untuk publiknya itu belum dikasih. Yang baru dikasih adalah epasrama.kemenak.go.id. Sebenarnya kalau Bapak Ibu perhatikan di sini dulu kami sudah buatkan ya di webnya, itu adalah namanya epasrama.id. Itu untuk publik. Jadi publik itu sebenarnya bisa secara umum itu bisa melihat materi-materi di Kementerian Agama. Ya, jadi dulu itu saya sempat mengupload Weda, e-book Weda. Jadi dulu kan sempat ada yang bilang saya nggak sempat baca Weda karena nggak punya Weda. Nah, dengan adanya sistem itu dia bisa langsung baca. Ya, Weda itu ada di mana-mana, karena ada koneksi internet ada. Ya. Nah, dulu sempat saya buatkan, ya, cuman masalahnya domainnya sudah mati karena sudah setahun. Ya. Nah, karena ini domainnya sudah mati. Nah, itu kan karena kan ini kan masih personal Pak. Kemarin kan saya buatkan contohnya. Nah, dari Kementerian Agama